Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Kepada para hadirin khususnya rekan-rekan mahasiswa, dimohon untuk menempati kursi terdepan yang masih tersedia terlebih dahulu. Saat sesi tanya jawab, peserta mata kuliah dapat bertanya menggunakan mikrofon yang berada di dekat tempat duduk peserta. Terima kasih. Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 20 Maret 2024, kita akan mengikuti Studium Generale bersama dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, Dr. Velma Herwanto, spesialis penyakit dalam PhD Finasim FACP, dengan topik mencegah dan menanggulangi penyakit dalam menuju hidup sehat dan berkualitas. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Dr. Prasetyo Aditama. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bu Velma, terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Bu Amina, terima kasih. Bu Ermina ya. Sudah lama ketemu di di Satgas Covid dulu ya Bu ya. Terima kasih, ini sudah ketemu langsung, sejauh ini baru daring ya. Pak Henry, terima kasih, Pak Epin, Pak Umar, Bu Naomi, Sekretaris Institut, terima kasih atas kehadirannya, dan terutama para mahasiswa. Mohon izin saya pagi ini menggantikan Pak Wijaya, Sekretaris Institut, yang barangkali sebentar lagi akan menyusul karena ada rapat, Belma. Para mahasiswa semuanya, hari ini kita senang sekali bisa ketemu untuk sesi berikutnya Studium General Rabu pagi hari ini. Nah, hari ini topik kita agak umum dalam arti saya kira semua manusia ya, enggak cuma mahasiswa, itu concern dalam satu hal ini yang akan didiskusikan secara lebih dalam oleh Ibu Velma. Hari ini kita mendapatkan berkah ya, dapat kehormatan untuk bisa bertemu di SG ini bersama Ibu Velma. Beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah hadir di sini, dan tentu mahasiswa nanti silahkan bertanya, mendiskusikan banyak hal yang tentu sangat penting buat kalian. Jadi memang kesehatan ini adalah yang utama. Anda mau sehat, mau pinter, mau macam-macam, tapi kalau tidak sehat itu juga jadi tidak terlalu banyak berarti, saya kira demikian. Jadi demikian Ibu Velma, mohon izin saya sampaikan bahwa ITB memang secara rutin memberikan satu sesi khusus di hari Rabu ini setiap semester, ya kita sebut sebagai KU 4078 Studium Generale. Ini adalah satu mata kuliah di mana semua mahasiswa dari semua program studi ikut, sekitar 600-an ya Pak ya, mahasiswa baik di ITB kampus Ganesha maupun Jatinangor dan Cirebon hadir juga. Khusus untuk Jatinangor dan Cirebon mereka hadir secara daring. Jadi kuliah ini memang dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada para mahasiswa, terutama untuk hal-hal yang di luar bidang studi mereka di prodi masing-masing, sehingga diharapkan mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, cakrawala yang lebih luas, dan diharapkan mereka dapat membangun kompetensi yang lebih umum untuk melengkapi kompetensi yang didapat di program studi masing-masing. Lalu sejauh ini memang topik-topik yang di luar, tidak selalu terkait dengan bidang prodi yang dikembangkan di ITB, misalnya tentang budaya, kesenian, literasi, lalu kesehatan juga tentu, politik, lalu sastra dan sebagainya. Sehingga ini diharapkan mahasiswa punya wawasan yang bisa membantu mereka melengkapi kompetensi yang memang diharapkan atau menjadi tujuan pendidikan ITB, sehingga mahasiswa lebih lengkap mendapatkan bekal setelah lulus nanti. Saya kira demikian Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Para mahasiswa, mohon izin Pak Wi, ini
saya handle dulu. Saya kira demikian Bapak Ibu dan para mahasiswa semua, kita tidak sabar untuk mengikuti atau menyimak materi ini. Semoga bisa tercapai tujuan-tujuan baik yang memang dari awal sudah dinyatakan dalam penyelenggaraan mata kuliah studium general ini. Saya kira demikian, terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale, yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Apoteker Cokorda Istri Armina Padmasawitri SSI MSI PhD. Beliau adalah dosen di Sekolah Farmasi dengan kelompok keahlian farmakologi farmasi klinik. Kepada Apoteker Cokorda Istri Armina Padmasawitri PhD, kami silakan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat Tuhan kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini. Salam hormat bagi pimpinan, jajaran pimpinan ITB, dosen-dosen pengampu, dan tentu saja narasumber. Saya juga ingin menyapa para mahasiswa yang hadir secara luring yang kelihatannya udah semangat banget nih untuk mengikuti kuliah pagi ini. Dan juga saya ingin menyapa teman-teman yang mungkin daring ya dari kampus Cirebon dan kampus Jatinangor, mudah-mudahan sama semangatnya dengan teman-teman yang hadir luring ya. Nah, hari ini kita kan membahas tadi saya setuju dengan Pak Pras ya bahwa ini topik yang umum, semua orang pasti care tentang kesehatan. Ada derajatnya, mungkin ada yang care banget, ada yang care yang kurang care gitu ya. Tapi pasti ini menjadi perhatian kita semua. Terlebih lagi kalau mungkin adik-adik mahasiswa pernah dengar bahwa kita ini memasuki era bonus demografi. Di mana usia produktif nantinya proporsinya itu akan lebih banyak daripada yang usia non produktif. Dan harapannya tentu saja dengan banyaknya yang usia produktif itu akan memberikan keuntungan bagi negara kita. Ya, ekonomi diharapkan lebih maju, kemudian juga perkembangan sains dan teknologi. Nah, tapi produktivitas itu sangat berkaitan dengan kesehatan. Tadi seperti kata Pak Pras ya bahwa ya kalau nggak sehat mau belajar gimana, mau inovasi gimana, mau kerja bagaimana gitu ya. Nah, kalau kita melihat kenyataan saat ini, masyarakat Indonesia punya banyak sekali tantangan kesehatan. Kita belum selesai menuntaskan masalah-masalah kesehatan terkait penyakit infeksi. Tuberkulosis misalnya masih jadi masalah kan di Indonesia. Itu belum tuntas, kita sudah punya masalah baru, yaitu penyakit-penyakit kronis. Contohnya saja Indonesia ada di 5 besar negara di dunia dengan prevalensi diabetes mellitus tertinggi. Nah, untuk membahas tentang hal ini, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Dr. Velma Herwanto, spesialis penyakit dalam PhD, Finasim FICP. Nah, untuk itu saya undang Dr. Velma untuk ke panggung, silakan. Mari kita berikan sambutan yang hangat. Silakan, Dr. Velma menyelesaikan pendidikan dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2007 ya dok ya, betul ya. Kemudian melanjutkan program residence di Departemen Penyakit Dalam FKUI RSCM tahun 2014. Dan kemudian menyelesaikan PhD-nya di tahun 2021 di Medicine and Health the University of Sydney, Australia, Nepean Clinical School dengan topik Immunometabolism in Sepsis. Nah, beliau saat ini sedang menjalankan fellowship di Divisi Penyakit Tropis dan Infeksius di FKUI RSCM ya dok ya, betul ya. Dan beliau juga adalah dosen di Departemen Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Beliau juga berpraktek
di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk sebagai dokter penyakit dalam dan merupakan kepala tim antibiotik stewardship di RS Siloam. Beliau juga punya banyak sekali prestasi, diantaranya beliau mendapatkan research grant dari FK Univ Tarumanegara tahun 2015. Beliau juga merupakan seorang award di LPDP di tahun 2017 dan kemudian mendapatkan research grant dari University of Sydney Nepean Clinical School di tahun 2018. Di tahun yang sama, beliau juga mendapatkan Best International Abstract di Sepsis Conference yang diselenggarakan oleh International Sepsis Forum. Tahun 2023, beliau juga mendapatkan gelar Fellow of American College of Physicians. Nah, sudah tidak diragukan lagi ya bahwa latar belakang beliau cocok sekali untuk membicarakan topik hari ini, dan topik yang akan dibawakan hari ini berjudul Mencegah dan Menanggulangi Penyakit Dalam Menuju Hidup Sehat dan Berkualitas. Tanpa berlama-lama, saya serahkan waktu dan tempat kepada Dr. Velma. Mangga. Terima kasih Ibu Armina. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Wijaya Martokusumo, kepada Direktur Kemahasiswaan Bapak Dr. Prasetyo, para dosen pengampu, moderator Ibu Armina dan juga Humas Ibu Naomi. Terima kasih, senang sekali pada pagi hari ini saya dapat kesempatan untuk membagikan ilmu dan mungkin pengalaman saya kepada Bapak Ibu yang terhormat dan adik-adik mahasiswa sekalian di kampus Ganesha, kampus Jatinangor dan juga kampus Cirebon. Saya izin memulai presentasi saya. Jadi topik saya hari ini adalah mencegah dan menanggulangi penyakit dalam menuju hidup sehat dan berkualitas. Saya coba memperkenalkan di slide pertama ini adalah istilah dokter spesialis penyakit dalam. Kenapa saya mulai dari slide ini? Karena saya percaya istilahnya tak kenal maka tak sayang. Maka pada saat berbicara saya perkenalkan dulu kira-kira profesi saya ini seperti apa. Jadi dokter spesialis penyakit dalam ini adalah dokter yang membidangi penyakit dalam atau bahasa Inggrisnya internal medicine. Atau ada juga yang menjemput general internal medicine. Dan kami, dokter spesialis penyakit dalam ini dikenal sebagai internist. Atau kalau Bapak, Ibu, atau adik-adik pernah berada di luar negeri, mereka menyebutnya sebagai physician. Jadi physician dan internist ini sama-sama mengurusi internal medicine atau general internal medicine. Kami bekerja berfokus pada pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit dalam pada pasien dewasa. Kalau pasien anak-anak itu adalah ranahnya dokter spesialis pediatrician atau spesialis anak. Dan kami tugasnya mempelajari penyebab internal dari penyakit, mengaplikasikannya dalam praktek kami, dan kami ini khasnya berfokus pada penyakit-penyakit yang kompleks. Jadi jarang sekali dokter spesialis penyakit dalam ini hanya menangani misalnya batuk pilek atau hanya demam berdarah. Biasanya pasien kami datang dengan gado-gado. Khasnya adalah pasien lansia datang dengan stroke ke UGD, kemudian ternyata ada penyakit jantung juga, ada kencing manis juga, ada aritmia dan sebagainya. Itu khasnya penyakit kami. Dokter spesialis penyakit dalam ini juga beda istilahnya dengan intern. Kalau mungkin Bapak, Ibu dan adik-adik pernah mendengar istilah intern. Intern ini adalah adik-adik kami yang sudah berkuliah di Fakultas Kedokteran selama 5 tahun, kemudian untuk mendapatkan gelar dokternya harus melakukan internship ke daerah selama 1 tahun. Nah itu adalah intern. Satu lagi kami juga berbeda dengan family medicine. Kalau Bapak, Ibu dan adik-adik pernah dengar family medicine ini kita di Indonesia sudah ada SPKKLP namanya, Kedokteran Keluarga Layanan Primer. Orangnya belum banyak, namun spesialis KKLP ini adalah dokter-dokter yang bekerja di luar rumah sakit untuk menangani kasus-kasus di komunitas. Kalau udah ke rumah sakit, dilempar kepada kami, ke spesialis penyakit dalam. Masa studi kami cukup lama. Kami sekolah di Fakultas Kedokteran sampai gelar dokter itu 6 tahun, lalu ditambah 5 tahun lagi untuk mendapatkan spesialis penyakit dalam. Jadi semua orang sering bilang kami tua di rumah sakit. Dan kami menikah terlambat karena kami urusannya sekolah dulu, baru kemudian
menikah dan keluarga. Dan sekali lagi kami terutama bekerja di rumah sakit karena biasanya kasusnya kompleks dan butuh pemeriksaan yang bermacam-macam yang akan sulit kalau dilaksanakan di komunitas. Pada saat bekerja pun kami tetap menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Jadi sering selain praktek mengobati pasien, kami juga melakukan pendidikan seperti ini. Lalu kemudian kami juga melakukan penelitian dari kasus-kasus di sekitar kami. Jadi sama seperti Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kami juga harus melakukan multitasking di samping menyelamatkan atau berusaha menyelamatkan nyawa pasien. Bidang ilmu penyakit dalam ini banyak. Jadi kalau di UI sendiri, karena saya kebetulan alumnus dari UI, kita ada 11 bidang ilmu penyakit dalam. Yang pertama adalah alergi dan imunologi. Alergi dan imunologi ini adalah bidang ilmu penyakit dalam yang membahas segala bentuk alergi. Misalkan bentol-bentol karena salah makan, atau yang sering kita dengar sekarang penyakit autoimun, misalnya lupus, itu alergi dan imunologi itu, kompleks. Kemudian yang kedua endokrin, metabolik, dan diabetes. Ini adalah yang paling banyak menangani kasus kencing manis atau penyakit gondok tiroid. Yang ketiga adalah gastroenterohepatologi. Ini adalah bidang ilmu penyakit dalam yang menangani saluran cerna usus, gampangnya apa? Mencret misalnya penyakitnya, atau penyakit liver, atau penyakit pankreas, atau penyakit empedu. Yang keempat adalah geriatri. Ini adalah bidang ilmu yang semakin lama pasiennya semakin banyak. Bidang ilmu yang membahas penyakit pada lansia. Lansia kan kompleks tuh, sehingga dikatakan perlu bidang ilmu sendiri di penyakit dalam untuk menangani kasus tersebut. Ginjal dan hipertensi, ini adalah bidang yang membahas penyakit darah tinggi, dan penyakit gagal ginjal yang pada umumnya memerlukan cuci darah. Berikutnya adalah hematologi onkologi medik. Ini adalah bidang yang membidangi penyakit darah dan kanker yang akan saya terangkan kemudian. Selanjutnya kardiovaskular adalah bidang ilmu penyakit dalam yang membahas penyakit jantung dan pembuluh darah. Serangan jantung tuh yang paling sering, nah itu adalah bidangnya kardiovaskular. Penyakit tropik dan infeksi, tempat saya bersekolah, ini adalah penyakit yang banyak di Indonesia karena negara kita adalah negara tropis. Kekhasan negara kita adalah memiliki penyakit yang belum tentu ada di luar negeri sehingga harus ada bidang sendiri yaitu penyakit tropik dan infeksi. Misalkan demam berdarah, demam tifoid atau leptospirosis, nah itu kan nggak ada tuh di luar negeri. Psikosomatik dan paliatif medik, nah ini adalah bidang penyakit dalam yang membahas mental. Mungkin Bapak Ibu dan adik-adik sering dengar ada orang yang sakit kronik, lantas orangnya depresi karena merasa penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Atau sebaliknya karena depresi akibat kuliahnya terlalu susah, misalnya tugasnya terlalu banyak, lantas sering sakit perut. Nah itu adalah bidangnya psikosomatik, di mana penyakit badan mempengaruhi jiwa atau jiwa mempengaruhi kemunculan penyakit badan. Berikutnya adalah pulmonologi dan medik kritis. Penyakit yang membahas penyakit paru, misalnya tuberkulosis atau bengek, PPOK. Dan yang terakhir adalah reumatologi, dia adalah bidang yang membahas penyakit sendi. Yang paling sering adalah rematik atau penyakit lutut tua, osteoartritis. Banyak ya bidangnya. Nah di sini saya ingin menunjukkan 10 penyebab kematian di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini, penyebab kematian yang paling sering di Indonesia adalah penyakit kardiovaskular. Sekarang istilahnya udah tahu ya, karena tadi mungkin sudah dijelaskan. Kedua adalah kanker. Ketiga adalah diabetes dan penyakit ginjal. Keempat, penyakit saluran cerna. Kelima, infeksi saluran napas. Penyakit saluran napas kronik, infeksi usus, maternal dan neonatus ini adalah penyakit yang mengenai ibu yang sedang hamil atau baru melahirkan. Misalkan bayinya meninggal karena kena infeksi berat atau karena prematur atau ibunya mengalami kejang-kejang karena darah tinggi yang tidak terkendali. Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan karena penyebab lain, misalnya kebetulan kena ledakan gas misalnya. Kenapa saya menunjukkan ini? Karena sesuai dengan topik bahasan tadi kalau kita lihat nih, lihat. 7 teratas mulai dari penyakit kardiovaskular muter sini sampai infeksi usus, ini adalah bidang dari penyakit dalam, iya betul, banyak ya. Jadi ternyata banyak bidang bahasan di penyakit dalam ini yang merupakan penyebab kematian di Indonesia. Tambahan lagi, nah ini adalah
kira-kira grafik populasi penduduk di Indonesia. Saya yakin teman-teman di ITB jauh lebih pandai dari saya dalam membaca grafik. Kita lihat nih, ini adalah populasi penduduk di Indonesia tahun 1950. Kalau kita lihat pada saat itu populasi anak-anak lebih banyak dibandingkan dengan populasi lansia nih. Grafiknya masih bentuknya piramid. Tahun 2020 sekitaran saat ini, grafik yang bawah mengecil, jadi populasi lansia ini proporsinya lebih banyak lagi dibandingkan dengan usia muda. Nanti tahun 2030-2050 lebih parah lagi, lihat grafik proporsi usia muda lebih kecil dibandingkan dengan lansia. Artinya kalau kita membahas bidang penyakit dalam yang tadi, yang bagian geriatri, ini makin lama pasien geriatri akan semakin banyak. Dan kalau kita ingat juga yang tadi, geriatri itu penyakitnya komplit, isinya penyakit dalam semua. Makanya sebetulnya dari 2 slide terakhir ini saya ingin menegaskan bahwa penting kita menyehatkan dan mengedukasi kesehatan dari awal, karena nanti berapa puluh tahun ke depan penyakit-penyakit seperti tadilah yang akan menjadi masalah kita bersama. Saya akan membahas 3 penyakit tersering yang menjadi penyebab kematian, nggak 10-10-nya karena nanti jadi pusing. Yang pertama penyakit kardiovaskular, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah diabetes mellitus. Kita masuk pada masalah pertama ya, penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular ini sesuai dengan namanya, kardio itu jantung, vaskular itu adalah pembuluh darah. Artinya ini adalah penyakit yang menyangkut masalah jantung dan pembuluh darah. Yang paling sering apa penyakitnya? Serangan jantung yang nomor 1 ini, penyakit jantung koroner. Kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, penyakit jantung koroner itu sebetulnya terjadi karena pembuluh darah atau arteri yang memperdarahi jantung kita itu mengalami sumbatan. Makin lama makin sempit, akibat ini kita lihat ada penumpukan lemak di sini. Sehingga apabila suatu saat jantung itu kekurangan aliran darah, terjadi serangan jantung, pasiennya datang ke UGD. Kalau hal yang sama terjadi di pembuluh darah otak, jadinya namanya stroke nih. Dan kalau yang sama terjadi di pembuluh darah kaki, namanya penyakit arteri perifer. Kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik pernah lihat, mungkin ada beberapa pasien yang kakinya jadi hitam sehingga harus diamputasi. Nah itu adalah penyakit arteri perifer. Sebetulnya itu stroke dan penyakit jantung koroner ceritanya sama, karena ada penumpukan lemak yang berlebihan di arteri. Penyakit kardiovaskular yang lain ada penyakit jantung rematik, ada penyakit jantung bawaan, lalu juga ada penyumbatan di pembuluh darah balik. Gimana cara mendiagnosisnya? Kan udah tahu nih kira-kira penyakitnya. Gimana kita tahu kalau kita kena penyakit kardiovaskular? Yang pertama kita lihat dulu, orang ini punya latar belakang yang bikin dia jadi kena penyakit kardiovaskular nggak ya? Nggak mungkin orang sehat yang nggak ada cerita apa-apa, tiba-tiba ujuk-ujuk penyakit kardiovaskular, itu nggak mungkin. Jadi kalau ada pasien seperti itu pasti kita tanya, ada penyakit lain nggak, ada latar belakangnya. Yang paling sering harus kita tanya adalah merokok. Merokoknya tuh bisa merokok kretek atau merokok vape gitu ya. Kemudian ada darah tinggi nggak? Dietnya sehat nggak? Aktivitasnya cukup nggak? Ada konsumsi alkohol berlebihan atau tidak? Kalau ada, nah mungkin iya, ada penyakit kardiovaskular. Gimana cara mendiagnosisnya? Tergantung penyakitnya. Kalau penyakit jantung koroner, mungkin pasiennya datangnya dengan nyeri dada atau sesak, atau dada rasanya tertindih. Atau kalau pasiennya datang dengan stroke, kemungkinan dia datang dengan kelemahan sebelah tubuh, atau tiba-tiba bibirnya miring sebelah, atau tiba-tiba bicaranya cadel. Tentunya pemeriksaan harus dilanjutkan sesuai dengan dugaan awal. Kalau kita duga seseorang mengalami serangan jantung, mungkin kita perlu pemeriksaan rekam jantung atau mungkin sampai kateter jantung. Kalau seandainya kita duga stroke, kemungkinan perlu MRI otak. Tentunya nanti dokter dari pihak rumah sakit yang menentukan. Lalu mau diapakan kalau orang udah kena penyakit kardiovaskular? Apapun penyakit kardiovaskular, tentunya kita usahakan dengan obat dahulu, dengan medikamentosa istilahnya. Kalau cerita tersering tadi akibat penyumbatan pembuluh darah, artinya hal pertama yang harus kita berikan adalah pengencer supaya penyumbatannya tidak bertambah berat.
Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman pernah mendengar istilah antiplatelet, antikoagulan. Atau kita berikan obat-obat lain yang memperbaiki pompa jantung. Dan tentunya jangan lupa latar belakang tadi, ada darah tinggi, ada kencing manis, ada berat badan berlebih, itu harus di-cut semuanya supaya penyakitnya tidak bertambah buruk. Lalu apabila ternyata obat aja tidak membantu, kita harus buka pembuluh darahnya, misalnya dengan pemasangan ring, pemasangan stent untuk mempelancar aliran darah yang terjadi. Atau kalau misalnya penyakitnya berupa katup bocor, ya wes katupnya diperbaiki atau diganti. Gimana pencegahannya? Nah, ini sebenarnya yang sesuai dengan judul kuliah pada hari ini. Jadi kalau pencegahan di kedokteran itu ada 3 macam. Ada ya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang dimaksud dengan pencegahan primer adalah apabila penyakitnya belum terjadi. Jadi sifatnya seperti screening misalnya. Orang yang masih sehat, kita mau tahu dulu nih, kita ada risiko mengalami penyakit tersebut tidak. Supaya nanti penyakitnya jangan sampai kejadian. Ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu kalau orangnya udah keburuan ketahuan sakit. Lalu kita mencegah, jangan sampai penyakit itu membuat komplikasi. Itu namanya pencegahan sekunder. Dan yang terakhir ada pencegahan tersier. Udah ketahuan sakit, udah mengalami komplikasi, lalu kita cegah jangan sampai kemudian mengalami kecacatan. Nah, kalau untuk penyakit kardiovaskular, pencegahan primer ini tentunya dengan pertama pola hidup sehat. Jangan sampai faktor risikonya itu kemudian menimbulkan penyakit. Kemudian kalau udah keburu kejadian, paling tidak kita mencegah. Jangan sampai misalnya penyakit jantung koroner tadi menyebabkan gagal jantung. Atau pencegahan tersier, kalau udah sampai gagal jantung, jangan sampai lantas orangnya sampai nggak bisa jalan atau terlalu ngos-ngosan. Itu ya prinsipnya, primer, sekunder, tersier. Ini akan berlaku untuk penyakit apapun, nggak cuma penyakit kardiovaskular. Yang kedua, tadi kan pertama, yang kedua adalah keganasan. Keganasan ini sama nggak dengan tumor pertanyaannya? Nah di sini saya mau coba meluruskan dulu. Bahwa istilah tumor ini sangat luas. Jadi keganasan itu belum tentu artinya tumor. Kalau kita bilang tumor, itu artinya pertumbuhan yang berlebihan dari jaringan tubuh. Jadi apapun yang benjol, itu namanya tumor. Tapi tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau yang jinak artinya dia cuma berkembang lokal, tidak merusak jaringan sekitar, tidak juga bisa menyebar atau bermetastasis. Diam aja di situ. Contoh tumor jinak yang paling sering kita dapatkan tuh kutil. Kutil itu kita sebut tumor kalau di kedokteran. Tapi kan cuma di sana-sana aja, nggak kemana-mana. Gitu. Nah, tumor selain jinak ada yang ganas. Kalau yang ganas itu artinya si tumor ini punya potensi untuk menyebar ke organ lain dan bisa merusak jaringan sekitar. Ini misalnya yang kita sebut dengan kanker. Jadi tumor ganas, kanker, keganasan itu sama. Saya ngomong ini karena sering pasien bertanya, dok saya tumor ya. Nah keluar tuh kuliah saya kalau udah pertanyaan gitu, tumor ini dibagi ini dan ini panjang dah ceritanya. Jadi ini lumayan nih ada ratusan orang, saya bisa ngirit, ngasih edukasi nih lewat sini gitu. Jadi kalau di Indonesia, keganasan atau tumor ganas atau kanker ini mulai banyak. Karena banyak orang yang mulai terdidik untuk melakukan deteksi dini dan juga melakukan pengobatan awal. Dan sekarang kan pemeriksaan di kedokteran mulai maju tuh, jadi kita gampang melakukan pemeriksaan sehingga terdeteksilah stadium-stadium dini dari keganasan. Paling sering di Indonesia adalah kanker payudara, kemudian kanker serviks, kanker paru, kanker usus besar, dan kanker hati. Kalau kita perhatiin yang 2 teratas ini terjadinya pada perempuan, yang bawah terjadinya pada laki-laki. Jadi lebih beruntung jadi laki-laki atau perempuan? Geleng. Nggak ada yang enak ya, siapa juga yang mau jadi kanker. Jangan lupa selain dari 5 ini di bawahnya kan banyak kanker lain. Kalau dirunut secara kedokteran laki-laki perempuan risikonya sama terkena jenis kanker apapun. Gimana cara diagnosisnya? Balik lagi, untuk memeriksa kanker ini ada 2 macam cara diagnosisnya. Yang pertama adalah lewat screening. Kitanya nggak ada gejala apa-apa, lalu kemudian kita periksa, ketemu. Nah itu lewat screening. Atau kitanya keburu ada gejala, kitanya sesek atau kuning duluan, lalu periksa ternyata ada kanker.
Paling bagus adalah kita melakukan screening. Screening ini bisa dilakukan dari pemeriksaan darah atau pemeriksaan khusus. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik pernah dengar pemeriksaan mamografi, itu kan rutin pada ibu-ibu di atas 50 tahun. Pap smear itu juga rutin pada wanita usia produktif. Nah itu sebetulnya untuk screening, mencegah sesuatu yang dini ketemu. Kenapa kita menganjurkan screening? Karena biasanya kanker yang diperiksa lewat screening itu stadiumnya masih rendah, masih bisa diapa-apain, gak hopeless istilahnya. Biasanya kalau kita mendiagnosis dengan cara karena sudah ada gejala, udah ada benjolan, perdarahan, BAB-nya berdarah, berat badan turun, ini biasanya stadiumnya sudah lebih tinggi. Gitu. Nggak enak nanti bicara ke pasiennya karena harapannya biasanya sudah lebih tidak baik. Terapinya mau diapain? Macam-macam, tergantung stadium, tergantung jenis tumornya. Kalau stadium awal biasanya kita masih menganjurkan operasi, andai kata itu bentuknya tumor padat. Operasi supaya apa sih? Satu, supaya nggak ada benjolan. Kedua, supaya benjolan ini nggak jadi penyebar kepada organ lain. Lalu bisa juga kita melakukan radiasi di sinar, supaya setelah kita operasi di sekitarnya tempatnya bersih, nggak ada sel-sel kanker lain. Dan apabila ternyata sel kankernya sudah menyebar ke tempat lain, maka mau nggak mau kita melakukan kemoterapi. Nah kemoterapi ini sebetulnya beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan di dunia maupun di Indonesia. Kalau kemoterapi, kita nih nonton di film Korea lah katakanlah, itu kan baringan di rumah sakit, kemudian diinfus, badannya kurus, muntah-muntah, rambutnya rontok. Itu namanya kemoterapi sistemik. Itu kemoterapi yang konvensional kita bilangnya. Sekarang dengan kemajuan ilmu kedokteran, ada beberapa kemoterapi yang kita bilang targeted. Jadi obat kemoterapi ini mengarah langsung kepada jenis sel kanker tertentu. Jadi sel sehatnya nggak ikut kebunuh. Jadi kalaupun rontok nggak terlalu rontok, kalaupun muntah nggak terlalu muntah, kalaupun mencret nggak terlalu mencret. Tapi memang tidak semua jenis kanker ada kemoterapi yang targeted. Yang sekarang udah ada tuh untuk kanker paru, kanker payudara. Dan biasanya kemoterapi targeted ini enaknya obat minum. Jadi orang tuh nggak usah ke rumah sakit buat dirawat. Lalu ada pilihan terakhir yaitu paliatif. Paliatif ini adalah orang-orang dengan kanker yang datang dengan stadium tinggi, katakanlah sudah mesti di kemo, tapi kemudian badannya terlalu lemah atau tidak ada biaya. BPJS memang ada, tapi jangan lupa bahwa banyak saudara-saudara kita yang tidak tercover juga dengan BPJS. Nah ini kita harus bicara dengan keluarga bahwa mungkin kankernya tidak akan kita apa-apakan. Yang penting pasiennya nyaman, tidak nyeri, tidak sesak, nah itu namanya paliatif, tidak mengobati si kanker tetapi menyamankan pasien senyaman-nyamannya sampai pasien kemudian bisa berpulang dengan tenang. Pencegahannya gimana? Gampang, balik lagi ya, pola hidup sehat. Karena kanker ini sebetulnya yang paling gak enak, gak benar-benar kita bisa koreksi sejak awal. Mau kita pola hidup sehat pun belum tentu gak ada jaminan gak jadi kanker. Tapi kan tentunya kalau kita berpola hidup sehat paling tidak sedikit faktor risiko bisa tersingkir. Misalnya merokok, kalau merokok kan udah ketahuan tuh merupakan penyebab kanker paru. Alkohol, terus kemudian obesitas dikurangi, aktivitas fisik diperbaiki. Kalau kita bekerja di paparan zat kimia atau tinggal di daerah yang banyak paparannya di sekitar kita seperti sutet misalnya, tolong diperbaiki hal-hal tersebut. Lalu vaksinasi, nah saya mau tanya ada nggak yang tahu vaksinasi apa yang bisa mencegah kanker? Maaf? Siapa tuh yang tadi bilang? Mantap. Hepatitis B apa C? Benerin dikit. B. Tapi hebat, itu satu. Karena hepatitis B dan hepatitis C adalah salah satu jenis infeksi yang bisa bikin kanker hati. Satu, mantap. Ada satu lagi yang penting juga buat perempuan terutama. Pasti ada yang tahu deh. Apa? Bener? HPV, bener. Jadi HPV ini adalah vaksin untuk human papilloma virus yang gunanya buat mencegah kanker. Mantap, kanker serviks. Nah itu generasi muda kita pinter-pinter ya Bapak Ibu ya. Jadi gitu contohnya hepatitis B sama kanker serviks HPV. Memang kalau kita vaksinasi nggak ada jaminan lantas kita nggak jadi kanker, enggak. Tapi paling tidak sebagian kecil dari kanker bisa kita cegah gitu.
Sekunder artinya pencegahannya kalau udah keburu ketemu kanker, jangan sampai kankernya menyebar dengan cepat-cepat diangkat atau ditangani kanker yang awal. Yang ketiga, penyakit yang terakhir, diabetes mellitus. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik saya rasa sudah sangat familiar. Bahkan mungkin mohon maaf beberapa dari kita mengalami diabetes mellitus atau keluarga terdekat kita. Diabetes mellitus ini adalah suatu peningkatan gula darah kronik yang menyebabkan komplikasi ke organ. Jadi bukan gula darah tingginya yang kita takut menyebabkan penyakit, tapi komplikasi akibat gula darah tinggi ini dalam jangka lama yang menyebabkan kerusakan pada organ. Paling sering pada dewasa ini adalah diabetes mellitus tipe 2. Yang lainnya ada tipe 1, tipe lain dan sebagainya. Nah, tipe 2 ini biasanya menyerang orang dewasa terjadi akibat resistensi insulin. Resistensi insulin ini adalah begini. Jadi pada saat kita makan, makanan masuk, makanan ini menimbulkan sensing pada tubuh kita supaya si pankreas mengeluarkan hormon namanya insulin. Insulin ini penting sebagai kunci bagi sel supaya selnya kebuka, dia ngambil gula atau karbohidrat yang masuk dijadikan energi untuk bahan bakarnya, untuk bahan bakar seluruh tubuh. Pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2, insulin ini parahnya nggak dikenali oleh si sel. Jadi nggak ada kunci yang memasukkan gula ke dalam sel, sehingga gula itu ngambang aja di dalam darah. Akhirnya pada diukur gula darahnya tinggi apa rendah? Tinggi, betul. Karena tingginya bukan karena kita kebanyakan makan, tapi karena gulanya nggak bisa diambil oleh sel. Akhirnya sel-selnya merasa kelaparan. Gitu. Dan masalahnya seperti tadi Ibu Armina udah sebut, karena penduduk kita jumlahnya termasuk yang paling banyak di dunia, sehingga jumlah penderita diabetes mellitus kita tuh kontribusinya besar, nomor 5 di dunia. Gejalanya gimana? Yang paling gampang, kalau Bapak Ibu dan adik-adik melihat orang terdekat mengalami 3P. 3P ini saya perkenalkan istilah medis. 3P ini polidipsi, polifagi, poliuri. Polidipsi artinya orangnya banyak minum, dipsi, haus terus. Polifagi artinya orangnya banyak makan, fagi. Poliuri artinya orangnya banyak kencing, betul. Jadi udahan aus terus, lapar terus, kencing terus. Ini adalah gejala pertama dari diabetes mellitus. Dan biasanya pasien dengan diabetes mellitus ini dia nggak sendirian, rata-rata punya riwayat keluarga terdekat yang juga mengalami diabetes mellitus. Kalau nggak ada, tanya lagi yang benar. Jangan-jangan bapak ibunya atau saudara-saudaranya nggak ada yang pernah diperiksa, bukannya nggak ada. Lalu kalau wanita, jangan-jangan wanita ini biasanya pernah punya riwayat melahirkan bayi yang ukurannya besar, lebih dari 4 kilo. Dan biasanya nggak mesti ya, indeks massa tubuh orang ini tinggi, jadi orangnya gemuk. Nggak mesti ya saya bilang, karena sekarang banyak pasien diabetes mellitus yang berat badannya rendah malah. Lalu untuk memastikannya kita melakukan pemeriksaan laboratorium, entah gula puasa, entah 2 jam setelah makan, entah HbA1c. Kalau hasilnya tinggi, tanyakan pada dokter, kemungkinan Bapak Ibu atau adik-adik atau keluarganya menderita diabetes mellitus. Lalu mau diapakan kalau udah diabetes mellitus? Balik lagi pertama, perbaikan pola hidup, makan diatur, kemudian olahraga diaktifkan. Dan diabetes mellitus sekarang dianjurkan dari pertama langsung menggunakan obat. Zaman dulu katakanlah 10 tahun lalu orang masih berkata kita coba kendalikan gaya hidup, obat nanti. Kalau sekarang sayangnya obat sudah diaktifkan sejak awal. Karena apa? Kita takut keburu terjadi komplikasi sambil orangnya nunggu olahraga mengatur makan gitu. Jadi kita obatin dulu cepet-cepet. Nah nanti kalau gulanya udah terkontrol urusan lain dah, obatnya masih perlu apa enggak gitu. Pencegahannya primer, perbaikan gaya hidup. Pertama, screening. Screening ini sebenarnya nggak sulit karena sekarang laboratorium itu ada di sekitar kita. Harga pemeriksaan gula pun nggak terlalu mahal. Jadi kalau kita ada riwayat keluarga, ada gejala-gejala seperti tadi, cek dari awal, nggak ada ruginya. Nanti hasil bisa ditanyakan kepada yang ahli. Kemudian kalau ternyata kita sudah mengalami diabetes mellitus, buru-buru periksa. Kita lihat kita udah mengalami komplikasi atau belum. Atau kita buru-buru turunin gulanya justru supaya kita jangan sampai kadung mengalami komplikasi. Diabetes mellitus itu paling nggak enak, satu kalau udah kena ginjal. Kedua bikin stroke. Ketiga serangan jantung.
Keempat, ke mata, retinanya robek. Atau ke pembuluh darah kakinya tersumbat. Nah, kalau komplikasi akibat diabetes mellitus nggak enak ya, kalau udah kejadian nggak bisa ditarik. Kita tidak bisa menelan ludah. Yang udah terjadi cuma bisa dicegah supaya jangan tambah berat, tapi nggak bisa dihilangkan komplikasinya. Nah, slide ini tuh ingin menunjukkan bahwa sebetulnya apapun penyakit kita bahas, 3 tadi atau di luar 3 tadi, bahwa semua penyakit terjadi akibat interaksi adanya dari pejamu, kita manusia, dari agen penyebab, dan dari lingkungan. Misalkan apa sih yang sekarang lagi musim? Nah, influenza, batuk pilek. Itu kan kejadian dari kita mungkin kurang sehat, virusnya ada, lingkungan kita kurang bersih. Misalnya kita hidupnya berdekatan dengan orang lain atau sering memegang benda yang kotor. Nggak mungkin kalau cuma kitanya capek, virusnya nggak ada, lingkungannya bersih, lantas jadi penyakit. Lantas nggak mungkin kalau kitanya capek, lingkungannya kotor, tapi virusnya nggak ada jadi penyakit. Jadi harus ada 3-tiganya. Tapi masalahnya, agent sama environment kita tidak bisa kendalikan kan. Itu hal sesuatu yang di luar kontrol kita. Jadi satu-satunya yang bisa kita kontrol, ya ini kita. Kendaliin diri sendiri dengan pola hidup sehat. Gitu loh prinsipnya. Pola hidup sehat itu ada 2, satu dari makanan, kedua dari olahraga. Ini saya akan bilang dan saya udah mengira-ngira komentarnya, iya dok, ngatur makan tuh sulit buat kami mahasiswa, kami tinggal sendiri. Olahraga itu sulit dok karena pekerjaan banyak, belum kalau dosen pekerjaan juga udah menumpuk gitu di mejanya, saya tahu. Tapi kan gimana pun kita mencoba melaksanakan sesuatu yang ideal. Paling tidak kalau sesuatu yang ideal udah menempel di kepala, urusan mau dikerjain sekarang atau ntar kan urusan ntar, tapi kita modal pengetahuannya tuh ada gitu loh. Jadi pertama diet. Diet itu mau kita lagi diet untuk ngurusin berat badan atau mau naikin berat badan, tetap komponennya harus ada karbohidrat, tepung-tepungan, lemak dari minyak, protein dari daging, susu, telur, natrium dari garam, sama serat dari sayur dan buah. Kalau ini kita terjemahkan dalam tumpeng di sebelah kanan, kita itu harus mengkonsumsi karbohidrat 3-4 porsi sehari. Sayur 3-4 porsi sehari. Buah 2-3 porsi sehari, lalu protein 2-4 porsi sehari. Garam itu cuma boleh 1 sendok teh sehari semalam. Ini cuma boleh garam yang masuk ke makanan. Artinya kalau kita menambahkan garam itu tidak disarankan ya, karena pasti total sehari akan lebih dari 1 sendok teh. Contoh garam yang ditambahkan apa? Yang enak. Kenapa? Maaf. MSG, apalagi? French fries, produknya dari apa? Dari M-Meat gitu ya. Itu kan pasti ditambahin garam tuh, nah itu tidak disarankan. Jadi garam itu hanya disarankan untuk bumbu masak, bukan untuk menambah makanan. Kemudian gula pasir itu sehari semalam maksimal 4 sendok makan dan ini juga tidak termasuk dalam gula-gula yang dikonsumsi tersendiri. Misalnya minuman, contohnya boba tuh kesukaan mahasiswa. Nah itu kan manis sendiri tuh, nah itu tidak disarankan. Kalau dipakai untuk masakan silahkan. Dan sebetulnya segala kebutuhan itu diterjemahkan dalam kebutuhan kalori seseorang. Kebutuhan kalori saya, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa tentunya berbeda. Kebutuhan kalori kita nomor 1 dihitung dari jenis kelamin. Kebutuhan kalori laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi kalau mau berhitung sedikit untuk anak-anak yang dari matematika misalnya kebutuhan kalori laki-laki itu 30 kilokalori kali berat badan. Kalau untuk perempuan 25 kilokalori kali berat badan. Tapi tidak semata-mata dari jenis kelamin. Dipengaruhi juga dari umur. Kalau umur kita meningkat, kebutuhan kalori kita bertambah turun. Kalau aktivitas kita meningkat, kebutuhan kalori meningkat. Kalau kita mengalami sakit berat, amit-amit, stres metabolik, kebutuhan kalori kita juga bertambah. Dan yang terakhir tergantung berat badan. Kalau berat badan kita rendah, kebutuhan kalori kita harus dinaikkan. Kalau berat badan kita tinggi, kebutuhan kalori kita harus diturunkan. Pertanyaannya, gimana kita tahu berat badan kita udah cukup apa belum? Paling teknis, hitung indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh itu bisa dihitung dengan cara berat badan kita nih dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Misalkan
Ada orang yang berat badannya 60, tinggi badannya 165. Berarti indeks massa tubuhnya 60 dibagi 1,65 dikuadratkan. Taunya normal dari mana? Kalau hasilnya antara 18,5 sampai 22,9. Nih, mau orang komentar, kok kelihatan gemuk ya, kok kelihatan kurusnya, ngomongnya pakai IMT, nggak bisa, IMT saya normal, nggak ada komen lebih lanjut, selesai. Pertanyaannya, kalau lantas IMT-nya lebih atau kurang mau diapakan? Jadi saya harus turunin atau naikin berat badan sampai segimana? Nih jawabannya yang bawah, kita hitung berat badan ideal kita. Cara hitung berat badan ideal adalah tinggi badan kita dikurang 100 dikali 90%. Balik lagi, orang tadi yang tinggi badannya 165. 165 dikurang 100 kan 65 nih. 65 kali 90% kira-kira berapa tuh? 59, terima kasih. Kira-kira 59. Jadi kurang lebih si orang bertinggi badan 165 ini berat badan idealnya kira-kira 59, ya lebih kurang bolehlah gitu. Itu caranya menormalkan IMT dengan tahu IMT kita normal apa tidak, kemudian menghitung berat badan ideal supaya kita mencapai IMT tersebut. Nah nanti dengan bantuan ahli gizi dan sebagainya ini bisa diterjemahkan jadi porsi makan. Porsi makan ini jangan lupa ya, porsi makan terbanyak itu porsi makan siang 30%, jangan diputer. Karena kadang-kadang kita terlalu sibuk, porsi makan malam kita yang lebih banyak. Karena porsi makan malam tuh kita di rumah, dapat sajian makan dari suami istri atau dari keluarga kita. Siang biasa makan lebih dikit, jangan diputer. Apalagi orang yang lagi mau diet, porsi makan siang yang harus paling banyak di sini. Nah sekarang olahraga. Poin kedua dari pola hidup sehat. Olahraga yang betul sebaiknya gimana? Kita paling sering dapat orang diabetes misalnya. Bu, Bapak olahraga ya? Saya udah olahraga dok, beneran. Olahraganya gimana? Itu saya jalan kaki keliling kompleks sehari 30 menit sama bapak-bapak ibu-ibu sebelah rumah. Belum tentu, bukannya saya tidak menghargai usaha bapak ibu, tapi bukan olahraga seperti itu yang kita harapkan. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu tentunya kan ada targetnya kan. Nah olahraga yang disarankan itu ini. Jadi seminggu minimal 150 menit. Boleh dibagi jadi 3 sampai 5 kali seminggu. Jadi mau 3 kali 50 menit boleh, 5 kali 30 menit boleh. Ini adalah olahraga yang masuk target. Pertanyaannya pada saat kita olahraga boleh nggak kita cuma jalan kaki 30 menit 5 kali seminggu. Jalan kaki aja gitu santai. Masuk target nggak kira-kira? Enggak ya, semuanya juga tahu enggak. Jadi gimana yang masuk target? Sebetulnya olahraga kita harus hitung denyut jantung maksimal nih. Jadi olahraga yang baik itu adalah yang intensitasnya memenuhi target, yaitu 50-70% denyut jantung maksimal. Lupakan slide ini, saya akan coba jelaskan. Katakanlah anak-anak mahasiswa usianya berapaan sih? 20 kan ya di sini ya kira-kira? 20 benar? Oke, sip 20. Berarti denyut jantung adik-adik mahasiswa di sini maksimalnya adalah 220 kurang 20, yakni 200. Denyut jantung maksimal yaitu ya. Apakah olahraga harus sampai 200? Jangan, nanti malah cepat mati, bukannya sehat. Gitu. Jadi caranya kita olahraga mencapai 50-70% dari denyut jantung maksimal. Jadi pada saat adik-adik berolahraga, target denyut jantung adik-adik itu 100 sampai 140. 50 sampai 70% dikali 200 tadi. Gimana caranya 100 sampai 140 udah pusing jogging gitu ya terus suruh hitung heart rate. Caranya gini, jadi kalau kita mau olahraga, kita kan pemanasan dulu nih. Pemanasan nggak boleh dihitung sebagai 30 menit ya, itu curang namanya. Jadi pemanasan, udah gitu kita mulai jogging. Nah pada saat kita jogging, sekarang kan banyak jam tangan, nggak usah yang mahal, yang murah aja bisa ukur heart rate kan sambil begini. Pada saat kalian mulai jogging, pertanyaannya seberapa cepat kalian harus jogging? Kalian jogging sampai jam tangan kalian menunjukkan heart rate antara 100 sampai 140. Misalkan 130 kali per menit. Nah kalau udah nyampe heart rate segitu, artinya intensitas kalian udah cukup, kalian pertahankan 30 menit sampai 45 menit, selesai baru pendinginan. Gitu caranya, gampang kan? Jadi nggak usah beli jam tangan yang mahal-mahal. Atau misalnya mau manual, kalian ukur denyut jantung begini juga boleh.
Yang penting intensitas itu dicapai selama 30-45 menit baru kalian pendinginan. Gitu caranya. Lalu sekarang tuh ada paradigma baru. Jadi sebetulnya dulu kan dibilang olahraga yang bagus tuh yang aerobik nih, yang begini. Nanti lompat tali lah, lari lah, kemudian mendayung lah, berenang atau cycling. Sekarang olahraga tidak dianjurkan murni aerobik, tetapi dianjurkan untuk digabungkan dengan strength training. Ada yang tahu nggak strength training contohnya apa? Maaf? Push up, benar. Apalagi? Maaf. Calisthenics, benar. Terus bodybuilding, benar. Angkat beban ya. Kemudian itu kalau sekarang yang orang sering pilates yoga tuh ini pakai band. Nah 20% tuh kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita cuma olahraga aerobik, jantung kita kuat, tapi otot kita nggak kuat. Nanti tuanya kita, tulang kita nggak ada yang megangin, karena otot kita lemah. Jadi sekarang disarankan kombinasi kira-kira gitu. Oh, tadi terakhir saya lupa. Kalau misalnya, kalau misalnya adik-adik mahasiswa nih, terima kasih. Kalau misalnya nih adik-adik ada yang mau menantang maut gitu ya, saya mau intensitas saya olahraganya lebih dari 70% denyut jantung maksimal, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh, kenapa nggak boleh? Boleh, tapi bukan buat bapak-bapak ibu-ibu yang ada di depan, buat adik-adik mahasiswa. Boleh, tetapi disarankan dalam seminggu yang lebih dari 70% denyut jantung maksimal ini nggak boleh lebih dari 90 menit. Karena nanti malah lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya, terlalu maksa istilahnya. Boleh, tapi ada waktunya. Nah, ini adalah slide terakhir saya. Jadi setelah dengan paparan pola hidup sehat, beberapa paparan penyakit dan sebagainya, lalu bagaimana tips anti berobat ke internis? Kami bukannya nggak senang pasien datang, tetapi kami lebih senang pasien datang dalam kondisi sehat. Kami lebih senang pasien datang untuk screening daripada untuk berobat. Karena kita pun lebih happy menyambut pasien-pasien seperti itu. Gimana caranya? Yang pertama adalah tentunya melakukan pola hidup sehat dengan diet dan olahraga. Dan setelah kuliah ini, moga-moga kita bisa mengatakan bahwa kita melakukan diet dan olahraga, saya udah sesuai target loh diet dan olahraganya. Jadi bukan sekedar wacana atau melakukan tidak sesuai target. Kemudian kalau kita ada faktor risiko, misalnya ada keturunan kanker, ada keturunan diabetes, ada keturunan penyakit jantung, kemudian biasakan melakukan screening supaya kalau ada apa-apa tuh ketahuan lebih awal. Lalu kalau kita usia 40 tahun, biasakan lakukan pemeriksaan laboratorium rutin. Atau kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu ada fasilitas medical check up, kerjain sebisa mungkin, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada sesuatu yang aneh, yang tidak sehat atau dari lab rasanya ada yang nggak pas, tanyakan kepada yang ahli. Jangan self-medicate. Self-medicate itu maksudnya begini, sering kita mendapat pasien, dia lihat gula darahnya agak tinggi di lab, tapi belum memenuhi kriteria diabetes mellitus. Lalu browsinglah si pasien ini, dia sudah datang dengan pengobatan metformin. Dengan bangga, dok, gula darah saya tinggi, saya sudah minum metformin selama 3 bulan terakhir. Dokter boleh tolong cek nggak sekarang saya sehat apa enggak? Nah kalau kayak gitu ribet. Kenapa? Karena sebetulnya si bapak ibu itu tuh belum perlu pengobatan gitu loh. Kan jadi rugi sendiri, nggak perlu masuk obat jadi masuk obat, ntar perlu masuk obat malah jadi nggak masuk obat gitu. Kemudian yang berikutnya cuci tangan dan hidup bersih. Ini berkaitan dengan kondisi akhir-akhir ini di mana saya tahu batuk pilek dan demam itu berkembang cukup banyak ya dan menyebabkan hari sakit kita jadi termakan. Ini sebetulnya buat menghindari penyebaran virus ataupun bakteri di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah vaksinasi lengkap. Semua yang saya tampilkan di sini kembali lagi tidak ada jaminan bahwa kalau kita memenuhi semuanya lantas kita akan bebas dari penyakit jantung, kanker, diabetes, tidak. Karena jangan lupa penyakit itu ada 3 komponen tadi, host, agent, dan environment. Paling tidak kalau kita melakukan beberapa hal ini, satu kelompok host sudah terkontrol. Yang lainnya kita serahkan kepada Tuhan. Kalau memang harus terjadi ya udah terjadi kita hadapi. Itu kira-kira dari saya. Nah ini terakhir
Saya rasa Bapak Ibu dan adik-adik sudah bisa banyak menemukan apps di sekitar kita di App Store dan sebagainya. Bagaimana cara menghitung kalori, bagaimana menerjemahkannya dalam jenis makanan, bagaimana kalau kita olahraga kita menghitung kalori yang keluar, bagaimana cara menghitung heart rate, itu banyak apps-nya. Kalau yang berbayar tuh kalau nggak salah MyFitnessPal, itu dia bisa ngitung jumlah kalori dan menghitung olahraga kita. Kalau yang suka sepedaan misalnya bisa menghitungnya dengan Strava misalnya gitu. Kira-kira sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Baik, terima kasih Dr. Velma atas paparannya, menarik sekali ya. Tadi kita sudah membicarakan beberapa penyakit yang merupakan penyebab kematian terbesar gitu ya di Indonesia, dan kita sudah bicara tentang bagaimana mendiagnosisnya, bagaimana dampaknya, bagaimana nanti pengobatannya, tapi yang terlebih penting lagi bagaimana mencegahnya. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, baik teman-teman yang luring maupun yang daring boleh bertanya. Untuk sesi pertama kita buka untuk mungkin 3 pertanyaan. Ya, silahkan, ini ada 2 yang saya lihat duluan yang di belakang. Kemudian Mas yang rambutnya pirang, maaf. Kemudian yang di depan, silahkan. Jadi 2 dari tengah, 1 dari pinggir, silahkan. Untuk panitia apakah ada, silahkan maju ke depan dulu, yang mau yang mana dulu, mangga silahkan mengantri biar cepat boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Velma atas materinya hari ini. Saya sangat takjub dan tahulah karena merasa apa yang perlu diperbaiki dari pola hidup saya seperti itu. Sebenarnya pengen menanyakan karena kan sekarang lagi puasa ya. Dan tadi kita ada membahas terkait pola makan dan pola makan hidup sehat gitu. Nah, beberapa waktu belakangan atau beberapa bulan yang lalu ketika berpuasa saya melihat pola makan yang baik itu banyak sumber-sumbernya dan beda-beda dari tiap sumber yang saya lihat. Seperti sahur, ada yang bilang cukup dengan kurma atau dengan air putih saja atau dengan roti saja, tidak perlu dengan nasi. Ketika berbuka puasa cukup makan saja, nanti malamnya ketika sekitar jam 8 baru makan berat seperti itu. Ada yang bilang bahwa ketika buka puasa langsung makan berat. Nah, saya tidak tahu mana yang benar, mana yang lebih tepat seperti itu. Jadi dalam kesepakatan kali ini saya bisa bertanya langsung dengan Ibu Dokter, bagaimanakah pola makan yang baik dan pola olahraga yang baik untuk saat berpuasa? Karena ketika kita lapar kan, tapi kita pengen olahraga ketika puasa, itu kan sebenarnya ketika olahraga merusak sel tubuh kita ya, dan perlu asupan energi yang cukup, tetapi kita masih berpuasa seperti itu. Jadi bagaimana pola makan yang baik untuk mengganti energi-energi ketika hari normal, dan bagaimana pola olahraga yang baik ketika berpuasa? Terima kasih. Baik, mungkin mangga dijawab langsung saja dulu Dok untuk yang pertanyaan ini biar nggak. Oh iya, tadi namanya siapa ya Mas ya? Mohon maaf. Nama dan asal jurusan? Nama saya Rizky Nimpar Panginangin dari Teknik Material. Rizky ya? Iya. Oke, baik, dari Teknik Material. Mangga Dok, silakan Dok. Rizky. Ya, Rizky, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya tadi tuh saya mau bicarakan soal puasa juga ya, cuman tadi waktu nggak cukup, untung Rizky bertanya. Jadi gini, untuk pola berbuka dan sahur yang baik adalah sebetulnya Rizky sebutkan awal tadi, bahwa pada saat kita pertama berbuka, jangan langsung makan berat. Jadi makanlah sesuatu yang kalori dan gulanya tinggi. Kita dianjurkan untuk berbuka dan sahur dengan sesuatu yang manis. Kenapa? Karena itu tidak terlalu berat buat lambung. Ini sebetulnya akan bermakna karena pada saat bulan puasa ini, satu orang yang biasanya tidak mah, kadang-kadang mengalami penyakit mah atau penyakit asam lambung. Atau orang yang tadinya mengalami penyakit asam lambung, lantas asam lambungnya bertambah. Makanya itu sebetulnya untuk berbuka dan sahur dan juga untuk penutupnya disarankan sesuatu yang ringan dulu Ki. Yang manis, kurma silahkan apapun, baru kemudian sejam kemudian kita susul dengan sesuatu yang lebih berat. Itu untuk makanan. Kemudian yang kedua mengenai olahraga, ini pertanyaan yang sangat baik. Karena ada orang yang tetap mau maintain olahraganya ya, apalagi memang sehari-hari dia sudah olahraga. Olahraga pada saat bulan puasa itu disarankan pertama pada saat berbuka kita buka dulu. Jadi harus ada kalori dulu yang masuk ke badan. Kemudian sejam 2 jam kemudian pada saat si kalori atau si gula tersebut sudah mencapai darah, baru kita boleh melakukan olahraga.
Gitu. Demikian juga pada saat kita sahur, kalau misalnya ada yang niat banget gitu ya, pagi-pagi atau subuh-subuh mau olahraga, silahkan. Tapi usahakan sebelum makan terakhir. Jadi setelah kita berolahraga juga masih ada makan satu lagi. Jadi dibuka dan ditutup dengan makan. Boleh nggak seandainya kita mau berolahraga benar-benar di siang tengah bolong gitu? Boleh aja kalau udah biasa. Kalau Anda atlet silahkan, saya rasa badan Anda akan berbeda. Tetapi kalau secara ilmu kedokteran tidak disarankan pada saat tidak ada asupan kalori sama sekali. Jadi olahraga terbaik kalau saya boleh simpulkan setelah berbuka sejam 2 jam kita baru boleh olahraga. Demikian, semoga membantu ya Kia. Baik, terima kasih banyak dok. Ya, baik terima kasih. Silahkan berikan sambutan. Oke, pertanyaan kedua tadi udah ada di depan, silahkan. Yang selanjutnya juga boleh menunggu di belakangnya supaya lebih banyak nanti yang bisa bertanya ya. Maka silakan sebutkan nama dan jurusan. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Faizatullah Mahmud dari jurusan Farmasi Klinik dan Komunitas. Terima kasih dok sebelumnya untuk pemaparannya. Ini saya ingin bertanya mengenai penyakit kanker. Sebelumnya saya ingin memaparkan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Karena ada seseorang yang saya kenal dulu didiagnosis mengalami kanker serviks stadium 2, lalu setelah dilakukan operasi dan juga radiasi, itu dinyatakan sembuh. Akan tetapi setelah 2 tahun kemudian didiagnosa kembali kanker payudara. Nah, dan sudah memasuki stadium 3A dan dilakukan kemoterapi selama 2 tahun. Nah, dan dinyatakan sembuh juga itu. Tapi setelah dinyatakan sembuh dan belum genap 1 bulan, didiagnosis kembali terjadi metastasis sel kanker ke hati yang menyebabkan gagal hati. Nah, pertanyaannya yang saya penasaran, apakah sel kanker tidak dapat dihilangkan secara menyeluruh melewati pengobatan dan terapi, dan apakah ada kemungkinan kalau sel yang bermetastasis di hati itu tidak terdeteksi selama screening atau sel tersebut bermetastasis ke hati setelah dinyatakan sembuh. Nah, dari situ waktu untuk sel kanker bermetastasis ke organ itu berapa lama ya dok? Terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya agak kompleks ya dok ya. Tapi menarik, mungkin sering kita lihat ya ada orang yang dinyatakan sembuh tapi kemudian beberapa saat kemudian ada kanker di lokasi lain gitu ya dok, kira-kira. Itu gimana dok kira-kira ya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Faizi ya tadi ya? Betul ya? Muridnya Bu Armina dong berarti? Betul. Ya, pertanyaan Faizi ini kompleks betul. Tapi untuk menambah kekompleksan, ini kan kasusnya Faizi kayaknya kasihan banget gitu ya. Dari kanker serviks udahan sembuh kok jadi kanker payudara. Percaya nggak percaya, kita pernah ketemu pasien double atau triple primer. Double atau triple primer itu artinya pada saat didiagnosis, ternyata orang ini mengalami 3 jenis kanker sekaligus di tempat berbeda. Jadi bukan metastasis loh. Ada waktu itu saya lupa kasusnya, ada paru, payudara dan satu lagi organ apa gitu. Itu lebih kasihan lagi daripada kasusnya Faizi gitu. Nah, menjawab pertanyaan Faizi, apakah dari kanker serviks lantas bisa jadi kanker payudara? Bisa. Itu terjadi pada sepersekian % orang yang memang secara tidak beruntung mengalami kanker lain. Nah, terus kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa kok udah di kemoterapi lantas muncul anak sebar ke hati? Bisa, karena begini, kalau secara ilmu kedokteran, kanker itu nggak pernah kita bilang sembuh. Beda sama penyakit infeksi tempat saya sekolah. Kalau orang batuk pilek karena virus influenza gampangnya. Itu kalau udah sembuh kan, udah nggak kemana-mana kan penyakitnya. Kalau sampai nanti dia kena lagi, itu urusan virus lain. Kalau di kanker itu ada namanya disease free survival. Disease free survival ini artinya dengan orang diobati atau di kemoterapi, berapa lama lagi dia bisa hidup sebelum kemudian kankernya muncul lagi. Separah itu enggak kanker? Iya, makanya kita ngomongnya disease free survival, bukannya sembuh. Jarang sekali, memang ada beberapa kanker yang bisa sembuh, misalnya kayak limfoma, itu kita targetnya cure, bukan disease free survival. Kalau kanker serviks, kanker payudara, itu adalah berapa lama si kemo ini bisa menahan sampai kemudian tumbuh lagi.
Jadi kemungkinan Faizi pada saat pertama di kemo itu, mungkin juga kemonya belum tuntas. Kenapa? Karena pada saat orang di kemo, yang paling sering kan kita evaluasi pakai apa sih yang Bapak Ibu dan adik-adik tahu? PET scan gitu kan ya. Nah PET scan ini kan cuma bisa melihat kanker-kanker yang memang udah banyak yang bisa menyangat. Tapi kalau sel kecil begitu yang bahkan kita lihat pakai mikroskop itu kita nggak bisa lihat. Jadi bisa aja kalau habis di kemo kelihatannya tuh sembuh Faizi. Tapi dari PET scan nggak kedapet. Akhirnya kemonya kita anggap udah cukup gitu loh. Misalnya 6-8 kali, oh udah selesai. Udah nggak ada kelihatan di PET scan. Tapi anak sebar yang kecil-kecil itu kita belum tahu. Dan itu memang salah satu perkembangan di kedokteran yang masih kita harapkan. Jadi balik lagi, bisa nggak muncul lagi? Bisa. Berapa lama? Nggak tahu Faizi. Paling enggak kita harapkan pada saat kita melakukan kemoterapi, paling enggak 5 tahun ke depan nih orang bisa sehat. Urusan nanti muncul lagi setelah 5 tahun ke depan itu di luar kendali kita. Nah kalau sebelum 5 tahun muncul lagi, itu adalah defek di dunia kedokteran yang sampai saat ini masih kita tunggu perkembangannya Faizi. Kira-kira gitu. Mungkin nggak benar-benar memuaskan, tapi itu memang kekurangan di bidang kita. Demikian. Baik, kita berikan aplaus. Terima kasih banyak dok. Ini mungkin jadi sumber inspirasi untuk adik-adik yang kuliahnya biomedik untuk bisa menciptakan mesin atau apa tools yang bisa mendeteksi sampai gitu ya seluler gitu bahwa ada sisa sedikit pun ketahuan gitu ya dok ya. Itu jadi mungkin inspirasi untuk teman-teman di biomedik ya. Baik, tadi ada satu lagi, sudah siap? Silahkan, jangan lupa sebutkan nama dan jurusan. Selamat pagi dokter, saya Balthazar Yeremia Wijaya dari jurusan Rekayasa Kehutanan. Mau nanya kalau tadi kan kayak penyakit diabetes gitu, terus kayak darah tinggi gitu kan sepanjang hidupnya harus minum obat atau menggunakan obat ya. Itu kedepannya apakah bisa kalau misalnya sudah stabil obatnya itu diberhentikan penggunaannya gitu? Tanya itu saja. Ya, terima kasih. Baik, tadi siapa namanya maaf? Balthazar. Balthazar, oke baik. Baik, terima kasih Balthazar. Silahkan dok, mangga. Ini kenapa orang yang kalau sudah kena penyakit kronis pengobatannya itu apakah memang seumur hidup atau suatu saat bisa dihentikan gitu dok, yang kayak diabetes, hipertensi begitu dok. Balthazar. Balthazar, terima kasih atas pertanyaannya. Nah ini pertanyaan standar pasien nih kayak begini. Semuanya pasti datang masuk ke pintu kita dokter dengan pertanyaan begini. Kamu sudah mewakili pertanyaan ribuan orang berarti. Bisa apa enggak? Tergantung jawabannya. Karena gini. Diabetes itu kan tipenya macam-macam ya. Ada yang tadi resistensi insulin, ada yang genetik. Kalau genetik itu artinya emang modal di badan kita udah jelek. Ada yang karena obat, ada banyak jenis lain, tapi ya 3 ini yang paling sering. Jawabannya kalau yang terakhir karena obat, bisa nggak sembuh? Bisa, kalau obatnya di stop. Obat apa sih yang sering bikin diabetes? Steroid. Jadi yang obat yang belakangnya ada solon-solon gitu, metilprednisolon, prednison, dexamethasone. Nah itu adalah obat yang bisa bikin diabetes yang kalau kita stop moga-moga diabetesnya terkontrol. Kalau yang genetik, Balthazar, nggak bisa jawabannya. Itu pasti butuh obat seumur hidup. Karena istilah kata mesinnya yang rusak. Kalau yang kedua nih, yang tipe resistensi insulin tipe 2, tergantung. Jawaban saya begini, kalau pada saat terdeteksi usianya biasanya masih muda, dan gula darahnya nggak jelek-jelek amat, masuk kriteria diabetes, tapi nggak parah banget. Ada beberapa yang berhasil hanya dengan diet dan olahraga. Ada, ini saya ngomong nggak pakai textbook, pakai pengalaman nih, pengalaman dari teman-teman internis lain juga, bisa. Jadi ada beberapa pasien kita yang bisa lepas obat. Dengan catatan 1, usianya masih muda, 2, gulanya nggak tinggi-tinggi amat. Kalau gulanya udah tinggi, katakanlah waktu awal terdeteksi aja itu 300-an dan biasanya usianya di atas 40 tahun, rata-rata nggak bisa. Kenapa? Karena biasanya selain faktor pola hidup dari makanan dan juga olahraga, biasanya ada faktor keturunan, balik lagi genetik, jadi kombinasi Balthazar. Kalau udah kombinasi, mau dari faktor diri kita makanan sama olahraganya diperbaiki, tapi kan faktor yang lain kita nggak bisa perbaiki. Nah yang begitu-begitu biasanya nggak bisa. Jadi tergantung kasus per kasus. Tapi saya bilang gini, jangan lantas discourage karena ngerasa, wah keluarga saya udah diabetes, udah seumur hidup saya minum obat. Enggak juga, kalau pola hidup kita baik, dosis obat kita tuh bisa berkurang jauh loh. Gitu kira-kira, cukup menjelaskan ya semoga ya. Hipertensi juga sama, jawabannya kayak begitu, persis. Mari. Oke baik, terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk dokter.
Jadi memang itu ya dok, bahkan kadang tuh saya sering dengar pasien yang ngomong, saya nggak mau minum obat terus menerus, nanti ginjalnya rusak. Tapi kalau diabetes mellitus tidak minum obat, malah ginjalnya nanti beresiko ya dok ya untuk sebagai komorbidnya ya. Oke, panitia kalau dari yang daring apakah ada pertanyaan? Ada nih dari YouTube, dari Bapak Galuh, program dokter SBM. Saya punya anak umur 10 tahun yang memang cenderung suka makan manis. Anak saya ini kurus tapi minumnya banyak dan sering buang air kecil. Apa perlu saya lakukan screening dok untuk anak umur 10 tahun? Mangga dok mau dijawab dulu mungkin? Boleh, terima kasih Bapak Galuh. Ini pertanyaannya tricky karena saya dokter penyakit dalam harus mendiagnosis penyakit anak umur 10 tahun. Tapi saya coba jawab sebaik-baiknya. Mungkin nggak kencing manis? Ya mungkin aja. Tapi mohon dimaklumi bahwa apapun penyebab kencing manis, pada anak-anak itu kasusnya lebih sedikit. Dan anak-anak memang naturally kan suka makan manis ya gitu. Jadi nggak mesti lantas dia berat badannya kurang suka manis, lantas pasti mengalami kencing manis. Enggak juga, kalau memang bapak ibunya posturnya kurus, lantas anaknya kurus itu normal. Anak-anak suka makan manis juga normal. Paling enggak kita perhatikan tumbuh kembangnya. Anak-anak dengan diabetes ini biasanya standarnya enggak cuma suka kencing, kemudian haus melulus dan suka makan manis. Tumbuh kembangnya pun akan terganggu. Kita kan punya kurva tumbuh kembang tuh yang bisa diakses namanya kurva Denver. Atau tinggi badan berat badan juga Bapak Ibu bisa lihat dari grafiknya WHO di websitenya ada. Kalau itu sesuai kemungkinan besar nggak kencing manis karena artinya tumbuh kembangnya tidak terganggu. Tetapi kalau memang itu juga terpengaruh kemungkinan besar diabetes silahkan di screening dengan melakukan pemeriksaan gula darah apalagi kalau keluarganya ada riwayat kencing manis. Kira-kira gitu Bu Armina. Baik, terima kasih dok. Kemudian ini ada dari Owen Tobias dari Teknik Informatika STI. Ini saya ingin bertanya nih, kan memang kita tuh harus olahraga gitu ya. Akan tetapi olahraga ini bisa makan waktu yang cukup banyak. Menurut dokter ini kalau nggak bisa dua-duanya, kardio dan tadi strength training, itu mana yang mungkin diprioritaskan gitu kali ya maksudnya jika tidak bisa keduanya lebih baik weightlifting atau kardio untuk tubuh yang lebih sehat. Mohon dijelaskan secara rinci ini Owen Tobias nih detail banget ya orangnya jadi pengen dijelaskan secara rinci gitu katanya. Baik silakan dok. Ini kayak pertanyaan soal esai, jelaskan secara rinci. Kok jadi saya yang suruh jelaskan secara rinci? Dosennya ini sepertinya. Owen ini lagi buat soal apa? Jadi baik saya paham pertanyaan Pak Owen. Karena saya rasa masalah yang dialami Pak Owen ini tidak hanya dialami Pak Owen tapi kita semua, terutama bapak-bapak, ibu-ibu dosen yang sangat sibuk, kami-kami di sini dan adik-adik mahasiswa juga. Apalagi kita hidup di kota metropolitan, semua orang dituntut cepat bisa mengerjakan semuanya. Jawaban saya singkat gini aja, tetap diusahakan sebisa mungkin olahraga. Kalau perlu bangun lebih pagi untuk olahraga. Ngantuk nggak? Ngantuk. Tapi nanti pada saat kita sudah mulai olahraga 2-3 bulan itu baru berasa bahwa pada saat kita nggak olahraga justru kita merasa nggak enak. Andai kata kita harus membagi waktu, kalau kita ingat frekuensi olahraga tadi 3-5 kali seminggu, paling tidak lakukan 3 kali seminggu. Dan kalau waktunya sangat terbatas, lakukan 30 menit dalam 3 kali seminggu. Dan kalau kita harus memilih, paling tidak 2 aerobik sekali weightlifting atau pembentukan otot gitu. Jadi cara baginya gitu, daripada sekali sesi kita ngotot gitu mau aerobik, lalu kemudian buru-buru lari ke fitness center untuk tarik-tarik, angkat-angkat segala macam, enggak, bagi aja harinya. Jadi 2 kali aerobik, lebih banyak proporsinya yang sekali untuk pembentukan otot. Demikian Pak Owen, semoga membantu. Baik, terima kasih dok. Berarti kalau ini ya dok, orang yang suka olahraganya cuman high intensity training gitu, 10 menit itu belum cukup ya dok ya berarti ya. Kan ada yang seperti mengiklankan bahwa cukup 10 menit sehari gitu ya dengan high intensity training gitu. Itu gimana dok kira-kira? High intensity training tetap disarankan, sesuai tadi kalau pada usia muda boleh. High intensity training kayaknya lebih baik saya nggak jawab sih Bu Armina. Karena saya bukan PT gitu. Tapi ada hitungannya dan itu diperbolehkan. Ada hitungannya sendiri dikonversi dari intensitas biasa, memang dia mainnya cepat stop, itu boleh. Tapi nanti ada hitungannya sendiri. Lagi ya dok betul. Ya? Betul.
Baik, dari adik-adik mahasiswa kita masih ada waktu sampai 10.40 ya Bu ya. Jadi apakah masih ada pertanyaan? Mangga silakan yang di tengah. Ada lagi dari sebelah sana satu ya, yang Mas yang pakai baju biru, Mbak yang di tengah ini satu lagi Mbak yang pakai jilbab hitam tadi jadi enggak, siapa yang dari sebelah sana? Oke boleh, silakan boleh menunggu di mic terdekat masing-masing, siapapun yang maju duluan silakan. Jangan lupa sebutkan nama dan NIM. Boleh Mas yang baju biru boleh nunggu di mic juga nggak apa-apa. Silakan, jangan lupa sebutkan nama dan jurusan, mohon maaf. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sari dari Teknik Geologi. Maaf siapa, boleh diulang namanya? Sari Josephine Puspita Sari. Oke, baik, terima kasih. Izin bertanya, jadi waktu saya SMA itu saya juga pernah dapat penyuluhan tentang pola makan sehat juga. Nah, tapi masalahnya itu pola mengatur makanan sehatnya itu dia itu berbeda. Jadi waktu itu dia itu tidak terlalu itu pengaruh waktunya. Jadi kalau mau makan pagi, makan siang, makan malam bebas mau lebih condong kemana. Yang penting sesuai dengan kebutuhan kalori. Dan waktu itu saya ke klinik juga, saya juga melihat itu pamflet tentang pola makan sehat juga, dia juga berbeda juga dengan yang penyuluhan itu, dia lebih bebanin di paginya. Jadi saya bingung yang benar itu yang mana, sama apakah mereka itu bisa saling jadi alternatifkah atau sesuai kebutuhan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Santi tadi ya. Mangga Dok, gimana Dok, kira-kira Dok tadi jadi mendapat informasi yang berbeda-beda ini wajar banget ya, karena kita kan semua dibom informasi di Instagram, TikTok gitu. Nah kebetulan Santi ini mendapat informasi di sekolahnya bahwa nggak apa-apa tuh urutan makannya mau yang banyak di malam, asal sesuai kebutuhan. Tapi kemudian dia yang bersangkutan ke klinik beda lagi gitu. Jadi sebetulnya apakah waktu makan itu memang mempengaruhi Dok seperti yang tadi dijelaskan ya? Gitu. Bagaimana Dok? Baik. Sari, terima kasih pertanyaannya. Ini juga sering ditanyakan oleh orang gitu, terutama orang-orang yang sedang galau gitu ya. Sebetulnya diet yang baik tuh yang seperti apa? Singkatnya gini, kita tuh makan, memang perlu makan 3 kali sehari, Sar. Makan utama pagi, siang, malam gitu ya. Lalu kemudian diantaranya perlu selingan, karena kalau nggak pakai selingan, misalnya kita mau diet ketat, takutnya diantaranya nanti gula darah kita turun, malah jadi oyong atau kelayangan kalau kita nggak pakai selingan. Jadi tetap idealnya makan 3 kali sehari dengan 2 snack diantaranya. Ada yang menyarankan sebetulnya makan malam terakhir jam 7 atau jam 8 maksimal. Setelah itu sampai pagi nggak makan lagi, kita awali lagi dengan kok saya jadi lupa, sarapan. Lagi bulan puasa tuh jadi bingung gitu. Ini saya ngomong tidak dalam konteks puasa ya, maafkan bapak-bapak, ibu-ibu dan adik sedang puasa, ini saya ngomong dalam konteks normal gitu. Makan 3 kali sehari tambah snack, lalu malam perut kosong sampai pagi. Dan untuk alasan kesehatan tidak dianjurkan makan 2 jam sebelum tidur. Karena makan 2 jam sebelum tidur selain itu tidak terpakai kalorinya, hanya terbawa tidur, 2 juga mengakibatkan asam lambung naik. Orang sering mengalami gastroesophageal reflux disease. Kira-kira gitu. Lalu kemudian kalori betul sebetulnya kalau kita dalam pola makan sehat aja, itu makan bagaimanapun polanya oke. Tapi kalau kita dalam konteks menurunkan berat badan, misalnya lagi dalam pola diet, kalori betul harus dihitung dan harus diterjemahkan jadi berbagai jenis makanannya apa, seperti gitu Sar. Jadi apapun kata orang, ilmu yang benarnya tuh kira-kira seperti itu. Nah orang bisa menerjemahkan dalam berbagai apapun. Sebetulnya satu lagi yang harus dikoreksi adalah snack itu boleh diantara makan besar. Tetapi snack ini sebetulnya tidak disarankan karbohidrat murni, seperti misalnya kue atau roti, itu nggak disarankan. Karena snack ini sebetulnya fungsinya bukan untuk menambah kalori, tetapi untuk mengenyangkan supaya kita jangan sampai hipoglikemia. Jadi janganlah makan yang berat. Usahakan kalau bisa yang banyak proteinnya atau buah misalnya kalau cukup. Kira-kira gitu Sar. Jawabannya agak superficial tapi ilmunya tuh gitu loh Sar kira-kira. Nangkep nggak Sar? Sama-sama. Oke baik, selanjutnya silakan Mas yang jangan lupa nama dan jurusan. Ya, perkenalkan saya Hakim dari jurusan astronomi. Sebelumnya terima kasih kuliahnya Bu Dokter.
Saya ingin bertanya, kan saya sebagai mahasiswa astronomi maupun bapak-bapak, ibu-ibu yang merupakan astronom juga sering mengamat di malam hari gitu, ataupun bekerja di malam hari gitu dengan begadang. Nah, apakah Bu Dokter sendiri mempunyai saran kepada orang yang sering begadang untuk bekerja gitu, untuk tetap menjaga pola hidup sehat, sembari menjaga pola tidur yang cukup serta makan yang cukup. Terima kasih Bu. Ya, ini Hakim dari astronomi ya, jadi memang pekerjaannya malam-malam gitu ya, mengamati bintang dan lain-lain gitu ya. Jadi gimana nih cara menjaga pola hidup sehat kalau memang pekerjaannya menuntut agar aktivitasnya itu lebih di malam hari gitu, Dok? Baik, Hakim, terima kasih pertanyaannya. Saya boleh jujur, saya nggak pernah punya pasien ataupun mahasiswa seorang astronomi sih, Hakim. Jadi saya coba ya, karena gini, saya paham pekerjaannya seperti itu. Dan saya rasa mungkin seumur hidup kamu akan menggeluti bidang itu dan pola tidurmu kemungkinan besar akan seperti itu. Benar nggak, Hakim, kira-kira? Harus bilang iya ya, kalau beralih profesi ada dosennya di sini nanti dimarahin ya. Kim, gini, jadi dengan segala keterbatasan yang kita miliki, paling tidak selama kamu bekerja malam, total tidur kamu harus cukup gitu. Jadi kalau kamu bergadang, apapun alasannya, kalau kamu tidur harus sangat malam, usahakan paling tidak tidur kamu harus 6 sampai kalau bisa 7 jam. Kalau bisa, ini semuanya diidealkan ya kalau bisa. Kedua, kembali lagi pada saat kamu terbangun malam hari, memang tidak disarankan makan, tapi paling tidak hidrasi kamu, cairan kamu harus cukup. Kalau seandainya kamu tidak bisa minum air putih, saya bukan iklan, tapi kamu minum air yang ada elektrolitnya atau jus buah itu cukup sebagai ganti kalori. Gitu Hakim kira-kira. Jadi tetap kembali kalau bisa karena itu bukan jam makan, usahakan jangan banyak kalori yang masuk, gantilah dari jadi cairan yang sehat yang ada kalorinya. Kira gitu ya Hakim ya. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi tadi Mbak yang di depan ya, yang pakai baju putih. Jangan lupa nama dan jurusan. Terima kasih untuk atas waktunya Dr. Velma. Perkenalkan nama saya Nadira dari Sains dan Teknologi Farmasi. Sebenarnya pertanyaannya hampir mirip, tapi mungkin saya tambahin. Jadi bagi mahasiswa kita kadang harus mengorbankan banyak aspek dari kesehatan kayak tidur dan makan tadi. Banyak juga saya dengar kejadian kayak banyak mahasiswa yang mungkin tanda kutip mati muda karena mungkin kesehatannya yang menurun, terus akhirnya mungkin badannya nggak kuat gitu ya. Jadi apa saran dari dokter bagi mahasiswa agar tetap menjaga kesehatan dan tapi juga di atas akademisnya juga. Selain itu di atas tadi yang insiden seperti kayak mati muda itu, menurut dokter apakah perlu bagi kita yang seumuran mahasiswa untuk melakukan kayak screening kesehatan jantung dan sebagainya. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Nadira. Ini mahasiswa saya juga nih, praktikumnya banyak Dok. Jadi tadi curhatannya gitu karena praktikumnya banyak gitu ya. Sulit membagi waktu, jadinya mengorbankan waktu tidur dan lain-lain. Mungkin makan seadanya. Gimana nih Dok caranya, tipsnya untuk menjaga kesehatan bagi mahasiswa supaya tadi istilahnya nggak mati muda gitu katanya ya Dok ya. Baik. Nadira, terima kasih pertanyaannya. Solusinya satu ada di Ibu Armina kalau gitu. Jangan banyak-banyak tugasnya Bu, bukan di saya ini masalahnya di Ibu. Kebetulan saya tim kurikulum juga, berarti harus dioban ya. Iya, saya paham. Apalagi mahasiswa ITB gitu ya, kampus terbaik di Indonesia selain UI dalam tanda kutip. Bisa dilemparin saya rame-rame, enggak. Saya senang banget ada di ITB karena saya sadar ini salah satu kampus terbaik di Indonesia. Dan biasa mahasiswa di kampus-kampus terbaik itu seperti dipaksa membangun candi Prambanan dalam semalam gitu ya. Semuanya harus bisa, harus pinter juga dan semua harus seimbang, ada olahraga, pola hidup sehat dan sebagainya. Jadi gini, satu saya mau sharing dikit mengenai banyak kematian usia muda, banyak betul. Jangankan orang-orang lain, kolega saya juga banyak yang mengalami. Kami padahal sama-sama para dokter ada beberapa yang meninggal. Sebagian besar kasus-kasus tersebut entah kenapa diakibatkan penyakit kardiovaskular. Jadi ada beberapa penyakit jantung yang kita sebut dengan aritmia. Aritmia itu irama jantung gak teratur, yang akhirnya karena irama jantungnya gak teratur, jantungnya jadi membentuk penggumpalan darah karena kan aliran darahnya gak lancar gitu kan. Nah, penggumpalan darah ini kemudian menyumbat ke otak.
Jadi ada beberapa yang meninggal, memang pada beberapa kasus meninggal dalam tidur, itu akibat penyakit jantung atau misalnya stroke akibat sumbatan yang diakibatkannya. Jadi pesan saya begini, kalau memang ada gejala-gejala nggak enak, dalam artian kok yang biasanya saya bisa aktivitas biasa lantas sesek, atau misalnya sering sakit kepala, itu kan kita nggak tahu tuh, nah itu buru-buru cek. Nggak apa-apa dibilang lebay, lebih baik kita deteksi sejak awal karena memang penyakit kardiovaskular ini makin banyak terdeteksi pada usia muda. Nggak usah penyakit kardiovaskular Nadira, kanker pun sekarang usianya memuda. Kalau kita lihat kanker usus besar dulu usianya 50 tahun ke atas rata-rata, sekarang umur 30-40 tahun kita sering dapat usia kanker gitu. Karena memang kehidupan kita berubah, ada banyak hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Yang kemudian berikutnya balik lagi ke pola hidup sehat. Kalau bisa tetap usahakan hidrasi seperti yang tadi saya sampaikan pada Hakim, istirahat sebisa mungkin. Kalau memang tidur malam kurang, usahakan tidur siang. Tidur siang dalam artian tidur siang itu nyuri waktu susah. Ini pun saya ngomong buat saya sendiri hanya untuk wacana. Tapi tidur siang itu sebetulnya disarankan tidak lama. Kalau per literatur 5-10 menit kita menjem, benar-benar tidur itu udah cukup. Malah kalau tidur siang kelamaan setengah jam itu nggak disarankan karena nanti research-nya lama lagi. Kalau saya boleh analogikan, biasa kalau tidur siang kelamaan, kalau kita bangun kita malah jadi kayak orang linglung kan. Nah 5-10 menit itu cukup, kita bisa curi-curi waktu. Kalau di ruang kuliah saya rasa bisa ya sampai istirahat. Lalu kemudian balik lagi, satu lagi stretching. Karena selain penyakit-penyakit yang tadi mengkhawatirkan tersebut, penyakit muskuloskeletal, otot dan sendi itu juga makin banyak karena posisi kita, terutama waktu itu pada saat pandemi berlangsung. Nah, kita itu harus sering melakukan stretching. Di sini ada yang sering sakit kepala nggak? Nggak ada apa-apa, sakit kepala aja gitu. Banyak nggak? Saya boleh angkat tangan? Nggak, saya nggak panggil namanya, saya cuma pengen tahu berapa orang yang sering sakit kepala. Bapak, Ibu, para dosen ini jarang loh yang sakit kepala, berarti kurang berat nih pekerjaannya nih. Boleh tambah lagi bebannya. Baik gini, jadi stretching ini penting. Selain untuk mengurangi nyeri-nyeri di badan, juga untuk mengurangi nyeri kepala. Karena nyeri kepala ini mengganggu kualitas kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi kita bisa melakukan stretching, tarik tangan, tarik badan, lalu kepala tuh sering diginiin nih. Tiap paling enggak sejam sekali atau 2 jam sekali, terutama kalau kita lihat komputer. Kira-kira gitu ya Nadira, kalau paket komplitnya kira-kira seperti itu. Tadi kalau screening itu dari usia berapa dok kira-kira butuh? Butuh nggak kalau mahasiswa ini screening aktif jantung, hipertensi dan lain-lain? Sebetulnya tidak, Screening itu wajib untuk penyakit apapun di atas usia 40 tahun. Tetapi untuk mahasiswa, kalau ada keluhan itu wajib diperiksa berobat lebih lanjut. Jadi kalau usia muda per keluhan, kalau 40 tahun per screening gitu. Baik, terima kasih. Ini mudah-mudahan didengar oleh seluruh warga ITB ya, karena capaian MCU-nya masih rendah di ITB nih untuk para pegawai ya, hanya berapa persen tuh. Jadi mohon dimanfaatkan MCU berikutnya dengan baik gitu ya, sesuai saran dokter. Masih ada waktu dok, kita terima mungkin 1-2 sesi lagi, mungkin cek di panitia ada yang dari online, ini dari Ayesa Teknologi Pasca Panen. Izin bertanya tapi agak bukan fokus hari ini katanya. Terkait psikosomatis pertanyaannya. Jadi saya tahu kasus teman saya terdiagnosis psikosomatis lalu diresepkan obat yang wajib diminum tapi efek sampingnya lebih parah. Misalnya kehilangan daya bahasa, lelah yang keterusan, sakit dada di bagian jantung dan lain-lain. Dia menyalahkan obatnya gitu dok. Jadi gimana ya dok, apakah boleh menghentikan pengobatan di tengah resep dokter? Sayang obatnya nggak disebutkan ya di sini gitu. Boleh tidak dihentikan resep dokter secara di tengah-tengah pengobatan, proses pengobatan dok? Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Aisyah. Psikosomatik ini sekarang kasusnya banyak. Yang paling sering, ini saya banyak memberikan contoh biar ada gambaran, jadi bisa relate gitu loh kepada kehidupan sehari-hari. Yang paling sering adalah orang yang habis kena serangan jantung. Itu paling sering. Paling sering kasus yang habis kena serangan jantung, lantas dipasang ring di pembuluh darah koronernya. Harusnya udah sembuh dong setelah itu, karena kan sumbatannya udah dibuka ya. Tapi pasien-pasien seperti ini setelah keluar dari rumah sakit, menjalani kehidupan sehari-harinya, sering merasa berdebar. Sering merasa tidak bisa tidur. Dan sering bilang bahwa, dok kalau saya tidur miring ke kiri kok rasanya lebih enak daripada ke kanan.
Nah, kalau orang habis serangan jantung, ada keluhan, lantas kita cek ulang dong. Percaya nggak percaya? Hampir 100% pasien-pasien seperti itu pada saat kita cek ulang, nggak ada apa-apa. Karena paling sering pasien itu merasa cemas. Cemas kenapa? Karena dia merasa bahwa saya punya sesuatu di tubuh saya yang nggak benar, sampai harus dipasang ring, lalu kemudian gimana kalau nanti saya serangan jantung ulang? Sering juga hal ini terjadi pada pasien stroke. Akhirnya pasien tersebut mengalami kecemasan. Kecemasannya paling sering adalah nggak bisa tidur, pikirannya rasanya nggak tenang, berdebar-debar, terus kayaknya pikirannya nggak enak aja terus. Itu salah satu penyakit psikosomatik yang disebabkan oleh penyakit lain. Yang lain, pasien sakit MAH. Ini sering yang tadi saya sampaikan dalam kuliah. Pasien sakit MAH, asam lambung naikkan, kembung, entah muntah-muntah lah, entah nyeri ulu hati seharian. Ini sering juga menyebabkan cemas atau depresi. Karena merasa, kok saya ada penyakit lambung, penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Jangan-jangan kanker. Pertama kepikirannya pasti itu tuh, jangan-jangan kanker. Jangan-jangan saya ada penyakit jantung, jangan-jangan saya ada penyakit lain yang tidak terdeteksi oleh dokternya. Cemas. Dari cemas, karena cemas, lambungnya juga nggak sembuh-sembuh, jadi kayak pingpong gitu. Nah itu contoh penyakit psikosomatik yang sering terjadi di masyarakat. Pertanyaan yang diajukan Aisyah ini sering, karena biasanya orang-orang seperti ini lantas kita beri obat penenang atau malah antidepresi. Tetapi dalam tanda kutip warningnya dari obat-obat ini adalah tiap-tiap orang responnya berbeda. Jadi kalau Anda dan saya diberi obat penenang yang sama dengan dosis yang sama, saya bisa ngantuk, Anda bisa santai-santai aja. Saya bisa tambah cemas, Anda malah bisa jadi tenang. Untuk kasus seperti ini saya cuma bisa bilang, Anda harus kembali ke dokter awal. Jangan ganti dokter. Mau cocok mau enggak, jangan ganti dokter. Karena artinya dokter Anda yang pertama harus menyesuaikan atau mengubah jenis obat dengan obat yang lebih cocok. Karena biasanya dokter-dokter yang memberikan obat seperti ini paham bahwa tiap orang reaksinya terhadap obat-obat beda. Beda sama obat kencing manis. Obat kencing manis mungkin pada standarnya semua orang akan memberikan pengobatan yang sama, misalnya metformin. Tapi kalau obat untuk anti cemas atau depresi, beda setiap orang responnya. Jadi jangan pindah, karena kalau pindah Anda akan diberi obat baru lagi dengan dosis baru lagi, nanti tambah teler lagi. Gitu, kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Jadi pentingnya untuk mengkomunikasikan nih efek sampingnya gitu ya dok ya, supaya nanti dokter yang meresepkan awal bisa melakukan adjustment gitu yang sesuai dengan itu ya. Oke, kita masih ada 4 menit lagi, mungkin 2 orang aja pertanyaan atau 1 atau 2 orang masih ada burning question yang ingin sekali ditanyakan kepada dokter. Silakan Mbak, boleh. Good morning Dr. Velma. Saya Cindy dari SBM. Sebelumnya thank you for the opportunity dokter. Senang bisa dengar penjelasan dari Dr. Velma tadi. Ada hal yang ingin Cindy tanyakan nih dok, terkait dengan kanker lambung. Nah, kanker lambung ini kan gejalanya mayoritas seperti sakit perut biasa ya dok, pada awal-awal kayak di stadium awal gitu. Dan itu biasanya seringkali terjadi dan terlambat dideteksi oleh para tenaga medis. Nah, kira-kira nih dok, kapan sih tepatnya ketika ada gejala apa gitu yang spesifik seseorang tuh harus melakukan screening, mengingat kanker lambung itu sulit dideteksi pada stadium awal. Dan kira-kira menurut Dr. Velma, screening apa yang paling akurat hasilnya untuk deteksi kanker lambung tersebut? Terima kasih dokter. Cindy, sebelum kembali ke tempat duduk saya boleh tanya, kenapa Cindy secara spesifik menanyakan kanker lambung? Apakah ada concern tertentu misalnya? Karena udah beberapa tahun ini ngerasa gejala-gejala yang mengarah ke sana dan belum sembuh-sembuh gitu dok. Enggak, silakan. Ya baik Cindy, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, betul yang Cindy sampaikan. Ada beberapa penyakit yang awalnya kita anggap gejalanya biasa, ternyata kemudian kanker. Lantas kan kita jadi parno ya, jangan-jangan kita punya kanker juga gitu. Pertama, kanker lambung sebetulnya tidak sesering itu insidennya di Indonesia. Tidak termasuk dalam top 10 kanker di Indonesia. Jadi tentunya kalau ada orang
dengan gejala lambung tidak enak, bukan kanker lambung yang pertama kita pikirkan. Kita pikirkan penyebab lain dulu, yang paling sering adalah asam lambung meningkat atau GERD. Lalu kemudian ada di dunia kedokteran yang kita sebut sebagai tanda alarm. Tanda alarm ini adalah orang dengan gejala nyeri ulu hati tidak enak, tetapi diobati, katakanlah sebulan lebih nggak sembuh-sembuh, berat badan turun, atau kalau kita cek darah merahnya atau HB-nya turun, atau ada buang air besar kehitaman, atau satu lagi ada riwayat keluarga yang menderita jenis kanker saluran cerna apapun. Saluran cerna apapun artinya mungkin kanker usus besar mungkin, pankreas mungkin, hati mungkin. Nah itu adalah tanda-tanda alarm yang menentukan bahwa seseorang dengan keluhan nyeri ulu hati harus dilakukan endoskopi. Endoskopi itu kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik tahu proses peneropongan yang pasiennya dibius, kemudian kita masuk teropong berupa selang dari mulut, diulur sampai kerongkongan, sampai ke lambung, sampai ke usus 12 jari. Dan selama si teropong tersebut berjalan, di ujung teropong itu ada kamera untuk melihat apakah sepanjang perjalanan ada yang menyebabkan keluhan tersebut. Yang kita harapkan apa sih? Kita mau lihat, satu, ada yang bikin berdarah enggak? Kedua, ada benjolan apa enggak? Ketiga, ada luka apa enggak? Pada saat itu dikerjakan, kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kita biopsi biasanya. Biopsi lalu kemudian diperiksa di bawah mikroskop, ini mengarah ke arah mana. Kira-kira seperti itu. Jadi pesannya kalau dari kasusnya Cindy atau mungkin kasus orang lain adalah, kalau memang sudah berobat beberapa lama enggak sembuh-sembuh, tentunya dengan pengobatan yang betul dan pola makan yang baik, maka mungkin sudah saatnya dilakukan endoskopi untuk diperiksa lebih lanjut. Kira-kira gitu. Jadi ada cara untuk mendeteksi sesuatu lebih dini, Cindy. Baik, dokter sangat menjawab. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Kalau kanker gastrik sendiri ini ada etiologi lain nggak atau penyebab lain nggak sih, Dok? Ada infeksi yang H. pylori itu sesering apa ya kalau di Indonesia ya, Dok ya? Pertanyaannya advance sekali dari dosen farmakologi. Biar teman-teman juga tahu gitu bahwa ada penyebab ini nih gitu selain dari yang pola makan dan lain-lain. Baik, jadi kalau kanker lambung penyebabnya saat ini bukan infeksi. Helicobacter pylori betul bisa menyebabkan penyakit di lambung, tapi dia bikin ulkus atau luka di lambung. Nah ulkus ini memang salah satu cikal bakal jadi kanker, tapi Helicobacter sendiri bukan lompat jadi penyebab kanker, dia hanya jadi penyebab ulkus. Kalau kanker lambung sendiri sebetulnya masih diteliti lebih lanjut, dikatakan terutama karena pola makan yang nggak baik, misalnya makannya banyak mengandung MSG, merokok juga salah satu penyebab kanker lambung. Oke, baik, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah mendapatkan ilmu banyak sekali, saya belajar banyak banget. Kelihatannya simpel ya, Dok ya, menerapkan pola hidup sehat gitu ya, kontrol makanan, olahraga, tinggal niat gitu ya, internal motivationnya ini harus ditanamkan gitu ya, apalagi teman-teman masih muda, masih banyak kesempatan, masih banyak karya yang akan dikeluarkan, jadi jangan lupakan kesehatan karena ada sesuatu yang sangat penting. Baik, terima kasih banyak atas perhatian para mahasiswa, baik yang luring maupun yang daring, dan juga Bapak Ibu yang telah hadir, dan juga teman-teman yang tadi berkontribusi memberikan pertanyaan yang bagus-bagus sekali ya, Dok ya, membuka wawasan. Sekali lagi terima kasih. Mangga, Dok, jika ingin kembali ke tempat saya persilahkan, dan kemudian kepada MC saya kembalikan waktu dan tempatnya. Kami mengundang kepada Dr. Velma Herwanto untuk kembali naik ke atas panggung. Selanjutnya, Sekretaris Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Dr. Velma Herwanto, spesialis penyakit dalam PhD Finasim FACP. Kepada Profesor Wijaya Martokusumo, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini.
Selamat siang, salam sehat selalu.